Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsi Agdes dengan NIM belakang 026. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi manusia praktikum pada kegiatan kedua, yaitu jumlah eritrosit dan juga leukosit. Adapun topik yang akan saya bahas di video kali ini, yang pertama alat dan bahan, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga fungsi larutan Hayem dan truk, yang keempat faktor-faktor mempengaruhi jumlah eritrosit dan juga leukosit, yang kelima pengaruh jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah, dan yang terakhir analisis kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah. Yang pertama, alat dan bahan. Jadi, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada mikroskop, jarum Franke atau blood lancet, hemositometer, toli counter, alkohol 70%, kapas, larutan Hayem, larutan truk, asam cuka glasial 3%, dan juga alkohol 95%. Lalu yang kedua ada prosedur kerja. Menghitung jumlah eritrosit, yang pertama siapkan sampel darah, lalu ambil sampel darah dengan pipet eritrosit sampai tanda 0,5 dan campurkan dengan reagen sampai tanda 101, lalu homogenisasi supaya sampel darah larut dalam reagen. Nah, lalu buang 3 tetes pertama darah dan teteskan dalam kamar hitung yang sudah disediakan. Lalu periksa di bawah mikroskop untuk melakukan perhitungan jumlah eritrosit dalam kamar hitung. Dan yang terakhir, hitunglah jumlah eritrosit pada jumlah titik dalam 5 kotak yang diberi tanda. Kemudian hasilnya dikali 10.000, yaitu sama dengan jumlah total eritrosit secara keseluruhan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi larutan Hayem dan truk. Yang pertama, fungsi larutan Hayem ini merupakan larutan yang digunakan dalam metode perhitungan eritrosit atau sel darah merah. Hayem digunakan untuk mengencerkan darah dan bisa digunakan dalam praktikum sel darah. Lalu yang kedua, larutan truk. Larutan truk ini merupakan bahan pemeriksaan leukosit manual dengan komposisi ada gentian violet, asam asetat glasial, dan aquades. Asam asetat glasial pada larutan truk ini berfungsi melisiskan eritrosit dan mempunyai kandungan asam dengan pH 2,4. Pembahasan yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan juga leukosit. Yang pertama ada faktor usia. Jadi semakin bertambah usia, maka semakin rendah jumlah eritrosit yang ada di dalam darah. Lalu yang kedua ada asupan gizi. Bila jumlah asupan gizi kurang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat yang lain akan berkurang juga dalam darah, termasuk jumlah sel yang ada di dalam seperti eritrosit dan juga leukosit. Yang kelima, pengaruh jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem darah. Penyakit yang terjadi pada sistem darah ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan penurunan kadar eritrosit. Yang pertama, kekurangan asupan nutrisi. Nah, terdapat beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Di antaranya adalah zat besi, folat, vitamin B6, dan juga vitamin B12. Nah, kekurangan asupan nutrisi ini bisa terjadi pada orang dengan pola makan yang tidak sehat, memiliki gangguan usus, sehingga penyerapan nutrisi terhambat atau menjalani pola makan vegetarian. Lalu yang kedua, ada efek samping dari obat-obatan. Rendahnya kadar eritrosit di dalam tubuh tidak selalu menunjukkan gejala. Bila muncul gejala, keluhannya mirip dengan gejala anemia, yaitu lemas, pucat, cepat lelah, jantung berdebar, hingga sesak napas. Tiba di pembahasan yang terakhir, yaitu analisis kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah. Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan kolit cair yang mengandung elektrolit dan merupakan suatu medium pertukaran antara sel yang terfikasi dalam tubuh dan lingkaran luar.
Nah, yang termasuk dalam indeks eritrosit adalah main corpuscular volume atau MCV, main corpuscular hemoglobin atau MCH, dan main corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC. Kadang-kadang disebut sebagai nilai eritrosit absolut dan dihitung dari hematokrit atau PCV. Perkiraan hemoglobin dan hitung di eritrosit. Yang pertama ada main corpuscular volume atau MCV. Besaran ini mencerminkan volume rata-rata eritrosit. Dengan alat automatik, MCV ini diukur secara langsung. Tetapi MCV dapat dihitung dengan membagi hematokrit dengan hitung eritrosit yang dinyatakan dalam juta per mikroliter dan dikali 1000. Satuannya dinyatakan dalam femtoliter atau FL per sel darah merah atau sama dengan FL per 10 bagi 15 liter. Nilai normalnya adalah 80 sampai 98 FL. Yang kedua ada main corpuscular hemoglobin atau MCH. Besaran ini dihitung secara otomatis pada alat tetapi juga dapat ditentukan apabila hemoglobin dan eritrosit ini diketahui. Besaran ini dinyatakan dalam pikogram dan dapat dihitung dengan membagi jumlah hemoglobin per liter darah dengan jumlah eritrosit per liter. Nilai normalnya adalah 26 sampai 32 pikogram atau Pg sama dengan 10 sampai 12 gram. Terima kasih atas pembahasan yang sudah saya bahas. Akhir kata saya ucapkan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.